Tadi kita tidak bahas spesifik mengenai itu, tapi lebih kepada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan juga tantangan terhadap middle income. Secara praktis tidak ya, tapi titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama demi negara. Intinya itu. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari para ketua umum partai politik koalisi yang melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa 2 Mei 2023 malam. Salah satu ketua umum partai politik yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yakni dari Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pertemuan para ketum parpol koalisi tersebut hanya membahas seputar tantangan dan capaian ekonomi. Airlangga juga tidak menyebutkan adanya pembahasan mengenai pemilihan presiden atau bahkan urusan sosok calon presiden. Dia pun juga enggan menjawab serius tentang pertanyaan mengenai apakah ada pembahasan mengenai koalisi besar atau tidak. Berita berikutnya datang dari kelanjutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira Polda Sumatera Utara, Aditya Hasibuan, kepada seorang mahasiswa. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya tersebut, AKBP Akhirudin sebagai ayah dari Aditya Hasibuan dipecat secara tidak hormat. Pemecatan tersebut terjadi pada Selasa 2 Mei 2023. Selain itu, AKBP Akhirudin juga ditetapkan sebagai tersangka karena dia dinilai telah membiarkan penganiayaan terjadi di depan matanya sendiri. Majelis Komisi Kode Etik memutuskan AKBP Akhirudin melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam sidang kode etik, AKBP Akhirudin dinyatakan melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan, dan juga etika kemasyarakatan. Berita berikutnya datang dari kabar terbaru kasus suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM Arya Citra Mulia yang menjerat Bambang Kayun. Kali ini KPK menyita aset Bambang Kayun sebesar 12,7 miliar rupiah yang terdiri dari surat berharga yang tersimpan di bank. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Rabu 3 Mei 2023 mengatakan aset yang disita tersebut adalah uang yang dinikmati Bambang Kayun dan akan dijadikan alat dalam proses pembuktian di persidangan. Ali Fikri menyebut bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari aset recovery dari uang yang dinikmati oleh Bambang Kayun dan berharap dalam proses pembuktian di persidangan, majelis hakim dalam putusannya dapat merampas semua asetnya tersebut untuk negara. Berita berikutnya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Lampung, Reihana, yang dipanggil KPK terkait asal-usul kekayaannya pada pekan ini. Pemanggilan tersebut imbas dari pamer gaya hidup mewah yang dilakukan oleh Reihana di media sosial. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada Rabu 3 Mei 2023 mengatakan bahwa tim Direktorat LHKPN KPK sedang berkoordinasi dengan Reihana untuk menyesuaikan jadwal klarifikasi Reihana ke KPK. Untuk diketahui, jumlah harta kekayaan Reihana di LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2023 sebesar 2 miliar 715 juta rupiah.
Berita terakhir datang dari Ricky Rizal yang resmi mengajukan permohonan kasasi pada Selasa 2 Mei 2023. Permohonan kasasi itu diajukan oleh Ricky melalui kuasa hukumnya. Permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Ricky Rizal setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonisnya dengan hukuman 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Rabu 3 Mei 2023. Untuk semua sobat forum, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.